D451. Nona Gracia juga bukan orang biasa. Jensen menjawab. Gracia tidak terkejut bahwa Jensen berkata demikian, sambil tertawa, memang, aku bisa mulai dari awal dan menjadi 10 orang kaya teratas di Huaxia. Tentu saja, ada orang di belakangku untuk membantuku, tetapi kamu tenang saja bahwa aku tidak memiliki niat permusuhan terhadapmu. Aku bisa merasakannya. Jensen mengangguk, setelah ini, bisakah aku mulai mengobatimu? Gracia segera meletakkan cangkirnya, dan kemudian belajar duduk bersila seperti orang kuno. Dia memakai rok panjang. Saat dia menyilangkan lutut, membuat Jensen merasa haus. Nona Gracia, kamu sedang melakukan apa? Melihat gerakan Gracia, Jensen bertanya dengan aneh. Aku punya energi Ki, jika kamu mengobatiku bukankah seharusnya kamu seperti di drama TV, meletakkan tanganmu di belakangku, dan kemudian menyedot energi Kiku. Gracia berkata dengan kaget. Jensen langsung merasa malu, sebenarnya, aku tidak tahu banyak hal-hal tentang Jianghu seperti ini, dan yang di TV itu hanyalah hiburan saja. Aku hanya perlu akupuntur untuk menyembuhkanmu. Gracia juga menjadi malu, dia terlalu berlebihan. Tubuh Nona Gracia adalah tubuh 9 yin, ketika mengeluarkan energi Ki pasti yin berkembang dan yang akan menurun, jadi lebih baik menyiapkan tong kayu, memasukkan air panas ke dalamnya, dan menaruh beberapa bahan obat-obatan yang hangat, seperti Angelika dan kurma merah. Baru aku akan menggunakan akupuntur untuk menghilangkan Ki dingin di tubuhmu. Jensen menjelaskan. Gracia menelepon orang untuk mempersiapkannya. Tak lama kemudian, seorang pengawal datang membawa tong kayu, sementara Gracia melihat pakaiannya dan menjadi bingung. Dia mengenakan gaun putih panjang. Jika dia memasuki air, mungkin situasinya akan memalukan. Nona Gracia, kamu bisa mengganti pakaian, atau baju renang juga tidak apa-apa. Jensen menyarankan. Tidak perlu, bagaimanapun juga kamu sudah pernah melihatnya. Gracia mengulurkan kakinya yang ramping dan memasukkannya ke dalam tong, dan kemudian seluruh tubuhnya basah kuyup di dalam tong. Jensen diam-diam canggung, dia tidak bisa terus terang seperti Gracia. Namun, saat air membasahi gaun Gracia, wajah Jensen memerah. Dia melihat tubuh Gracia yang tidak harus Jensen lihat. Gracia tersenyum dan berkata, ayo mulai. Jensen adalah seorang dokter, setelah fokus, dia bisa menyaring gangguan eksternal. Tangannya dibuka, jarum perak terus-menerus ditusukkan di bahu Gracia, bahkan di dadanya. Gracia sedikit terkejut dan tidak bisa merasakan sensasi tusukan. Keterampilan medis Jensen ini sangat bagus. Kemudian dia menyadari bahwa Jensen tampak fokus dan tidak tergerak. Ada perasaan aneh di hatinya. Jensen ini juga seorang pria sejati. Apakah istrinya terlalu cantik dan tidak ada perasaan terhadap dirinya? Ya benar. Istrinya cantik, dan semua pria pasti menyukainya. Pikiran Gracia aneh, sangat mengagumi keseriusan Jensen, tapi sedikit kecewa karena Jensen tidak mengerti kenikmatan. Lebih baik Nona Gracia berkonsentrasi, jangan terlalu banyak berpikir. Yang membuat Gracia marah adalah Jensen sampai berani mengingatkannya. Jadi seolah-olah Gracia sedang berpikir liar. Pada saat ini, Jensen menggunakan bermain dengan jarumnya, menarik jarum, menusuk jarum, Profoun Ki mengalir masuk, dia menemukan bahwa ada asap putih di ujung jarum perak. Ini adalah Ki dingin Gracia. Dia tidak tahu seni bela diri apa yang telah dikembangkan Gracia. Energi Ki-nya sangat kuat, dan mungkin juga ini karena terkait dengan fisiknya. Tetapi Jensen tahu bahwa energi Ki Gracia 2 kali lebih kuat dari milik Jensen. Ini juga pertama kalinya Jensen melihat seseorang seusianya. Tetapi energi Ki-nya lebih baik daripada miliknya. Tentu saja, energi Ki Gracia sangat kuat, tetapi tidak dapat digunakan olehnya, ini sangat disayangkan. Selain itu, energi Ki Jensen tidak sekuat Gracia, tetapi kualitasnya melebihinya. Wah, sepertinya aku bisa mengubah energi Ki ini menjadi milikku sendiri. Melihat Gracia mengeluarkan energi Ki, Jensen tiba-tiba menemukan sesuatu. Asap putih yang dipenuhi jarum perak menghilang di udara, yang terbuang percuma. Tetapi Jensen dapat menyerapnya dengan teknik kaisar manusia. Ketika dia memikirkannya, dia melakukannya, Jensen menyerap energi Ki itu saat akupuntur, dan segera merasakan bahwa Profoun Ki di tubuhnya sedang bertambah. Dan Gracia juga menyadarinya, dan terkejut. Energi Ki-nya sangat hebat, selain membuatnya takut dingin, tapi dia sama sekali tidak takut panas.
Bahkan saat bepergian di gurun dan di samping gunung berapi, dia tidak merasakan panasnya. Namun, Jensen tidak takut memperkuat energi Qi-nya dan menyerapnya. Dia menggelengkan kepalanya diam-diam, dia terlalu meremehkan Jensen. Waktu berlalu, dan setelah melihat Jensen melakukan pengobatan untuk Gracia, dia juga duduk bersila, energi Qi-nya bertambah kuat, dan akhirnya pada saat tertentu, teknik Kaisar Manusia mencapai tingkat keempat. Pada saat yang sama, seluruh pori-pori tubuh Jensen mengeluarkan cairan berbau busuk hitam, membuat tubuhnya terasa lebih rileks. Dia tahu ini adalah kotoran dalam tubuh yang keluar. Setelah teknik Kaisar Manusia mencapai tingkat keempat, Profound Qi-nya menjadi lebih kuat, dan Profound Qi yang keluar dari tubuhnya juga lebih banyak. Misalnya, jika dia menyerang musuh dengan jarum perak sekarang, jaraknya akan lebih jauh. Selain itu, ada juga kemajuan dalam menggunakan Qi melihat. Area yang bisa dirasakan menjadi lebih jauh, bahkan penglihatan dan kekuatan telinganya telah meningkat pesat. Tidak menyangka bisa mendapatkan pemberian seperti ini. Jensen tidak bisa berkata-kata. Setelah datang ke ibu kota, dia juga mencoba berlatih kultivasi, tetapi dia tidak menemukan tanaman obat yang langka, lalu latihannya perlahan menjadi lambat. Hasilnya, ini adalah peningkatan besar dalam tenaga dalam untuk membantu orang menyembuhkan penyakit mereka. Mengenai kekuatan apa, Jensen juga belum memahaminya, tapi tebakannya pasti di antara satu jajaran dengan Master Bumi peringkat tinggi. Membuka matanya, dia melihat Gracia sudah mengganti gaunnya, duduk di sana sambil minum teh, setiap gerakan anggun seperti bidadari. Sudah selesai. Melihat Jensen, Gracia tersenyum, tapi matanya kaget. Dia menemukan bahwa Jensen sepertinya berubah, tetapi dia tidak bisa mengatakan secara spesifik di mana perubahannya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa kulitnya lebih putih, seperti bayi yang baru lahir, dan temperamennya terasa sangat bersih. Sudah. Jensen sedikit malu karena ini termasuk memanfaatkan Gracia. Energi Qi di tubuhku akan meluap sesekali. Sepertinya aku harus menyusahkanmu lagi untuk mengobatiku lain kali. Gracia tertawa. Jensen tahu maksud Gracia, dan saat Jensen mengobatinya lagi, Jensen bisa meningkatkan kemampuannya lagi. Nona Gracia, jika kamu memiliki persyaratan, selama itu tidak melanggar prinsipku, aku akan melakukannya. Jensen tidak ingin terlalu banyak berhutang budi pada Gracia. Tidak perlu, masing-masing orang memiliki kebutuhannya sendiri. Gracia menggelengkan kepalanya, oh ya, semuanya sudah siap untuk Dream Internasional kamu, tinggal produknya saja. Kakak Natasha kamu pasti juga sudah harus siap, kan? Aku sudah memberikan resep padanya. Jensen mengangguk. Produksi Dream Internasional masih otomatis. Program ini disusun oleh Elisa, setelah dimasukkan ke pasar, sulit bagi orang lain untuk menyalinnya. Resep teh herbal dari PT Senlena pernah menjadi contohnya. Untuk masalah produk kalian saja yang menyelesaikannya, dan pekerjaan yang lainnya akan diserahkan grup aliansi bintang saja. Dalam setengah tahun, aku bisa menjadikan Dream Internasional sebagai perusahaan kosmetik terbesar di Huaxia. Gracia dengan percaya diri berkata, ada juga obat luka yang kamu katakan waktu itu, apakah kamu berencana untuk berinvestasi? Aku sudah bekerja sama dengan militer. Beri mereka persediaan khusus terlebih dahulu, lalu jual ke luar negeri setelah membuka pasarnya. Bagus juga kamu memiliki koneksi dengan militer. Aku tiba-tiba menyadari bahwa kamu penuh dengan peluang bisnis. Katakan padaku, proyek bagus apa lagi yang akan kamu lakukan? Gracia memandang Jensen dengan penuh minat dan merasa bahwa pria ini sangat misterius seperti harta karun. Episode 452. Mari kita bahas nanti, selesaikan soal keluarga Miller dulu. Jensen tertawa, sekarang dia telah berhasil menyusun bisnisnya, sisanya adalah Aula Xinglin. Aula Xinglin akan membuka lingkaran untuk digunakan orang penting. Berbicara dengan Gracia, Jensen tiba-tiba mengingat untuk berbincang-bincang dengan penatua Jack dan berpamitan pergi. Aku akan mengantarmu. Setelah Gracia berganti pakaian menjadi setelan putih ketat dan mengantar Jensen pergi. Baru saja tiba di lobi lantai pertama, langsung melihat di luar penuh dengan mobil mewah, dan sejumlah besar pengawal berjaga. Nona Gracia, Kenzo datang, dia bilang ingin bertemu seseorang. Seorang pengawal wanita datang dan berkata, saya tidak mengizinkannya masuk, jadi dia hanya menunggu di luar. Omong-omong, Tuan Jordi juga ikut? Kenzo? Gracia sedikit terkejut dan tertawa, Jordi ini hebat juga.
Dia bahkan membawa orang penting ini. Ayo mari kita lihat. Setelah berbicara, dia membawa Jensen keluar dari aula di lantai 1. Kak Kenzo adalah anak itu. Dia mengaku dia tak terkalahkan di ibu kota. Kamu harus membantuku. Melihat Jensen datang, Jordie yang sedang duduk di Lamborghini, melempar puntung rokok dan berteriak sembarangan. Di sebelahnya ada sebuah mobil Mercy, seorang pria jangkung berpakaian jaket memandang Jensen dengan serius. Yang dia lihat dari mukanya Jensen, dia hanyalah orang biasa, sepertinya sama sekali tidak mempunyai seni bela diri. Itu dia. Pria itu bertanya dengan jijik. Ya itu dia, keahliannya sangat bagus, pengawalku bahkan tidak bisa mengalahkannya. Kak Kenzo, kamu bantu aku untuk menyelesaikannya, aku akan memberimu 30 juta, teriak Jordie. Kamu pikir aku kekurangan uang? Pria itu menyipitkan mata dan berkata, begini saja, jika kamu mengubah toko-toko yang ada di Jalan Fuansi menjadi atas namaku, aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Ini. Jordie diam-diam kesal. Tanah di ibu kota itu seperti emas, dan toko-toko di Jalan Fuansi itu bernilai ratusan juta. Kenzo ternyata lebih rakus dari yang dibayangkan. Tapi latar belakang Kenzo tidak biasa, keluarga Palmer pun harus menghormatinya juga. Ditambah lagi demi kesombongan ini, Jordie hanya bisa merelakan kesayangannya. Baik, aku langsung meminta seseorang untuk melakukannya. Setelah mendengar kata-kata Jordie, Kenzo membawa orang ke sisi Gracia. Kak Kenzo, itu yang namanya Gracia kan? Sungguh cantik. Menurutmu siapa yang lebih cantik di antara aku dan dia? Di samping Kenzo ada seorang wanita yang memegang lengannya, dengan sosok seksi, rok ketat, dan berjalan dengan manja. Jordie yang ada di belakangnya diam-diam menelan air liur, tidak tahu dari mana Kenzo bisa menemukan seorang model wanita yang muda dan cantik. Jensen juga melihat Kenzo menghampirinya, secara naluriah menyadari bahwa orang ini sangat kuat, mengenakan pakaian ketat hitam, anting-anting di telinganya, seperti sosok dari militer, tetapi ada sedikit berbeda. Pasti dia adalah seorang ahli seni bela diri. Ketika melihat gayanya, pasti banyak orang berpengaruh dengannya, dan pasti latar belakangnya sangat kuat. Jensen, itu adalah Kenzo. Dia menguasai 50% tempat hiburan di ibu kota dan merupakan kaisar dari dunia bawah. Gracia memperingatkannya. Ada dunia bawah juga di ibu kota. Jensen tidak terkejut. Gracia mengangguk dan menjelaskan, di mana ada orang, pasti akan ada dunia seni bela diri. Meskipun Kenzo adalah bos besar, sebenarnya, di balik layarnya ada 8 keluarga elit di ibu kota. Ketika dia mengatakan ini, Kenzo sudah datang dan dengan sopan berkata, Nona Gracia, lama tidak bertemu. Kenzo, ada urusan apa datang ke grup aliansi bintang saya? Gracia jelas mengenal Kenzo, berbicaranya seolah-olah berbicara dengan seorang teman. Bukan masalah besar. Seorang teman meminta saya untuk melakukan sesuatu. Saya mendengar bahwa teman Nona Gracia sangat hebat, dan Nona Gracia juga tahu bahwa saya dilahirkan dalam dunia tinju, jadi saya ingin bersaing dengannya. Kenzo langsung ke intinya. Kak Kenzo adalah bos besar di dunia seni bela diri. Dia bisa mengundang Anda datang. Saya pikir imbalannya tidak akan kecil kan? Gracia tahu masalah ini, kemungkinan masalahnya akan rumit. Kenzo yang tidak berkomitmen, memang, ibu kota yang besar ini, tidak banyak orang yang bisa mengundangnya. Kalaupun ada, harga yang harus dibayar pasti tidak sedikit. Saya tidak tahu, bisakah wajahku membuat masalah besarmu menjadi lebih kecil? Gracia bertanya lagi. Kenzo menyeringai dan mengangguk, justru karena wajah Nona Gracia, saya menunggu di sini, jika tidak, sudah menangkap orang itu dari awal. Saat dia mengatakan itu, dia juga melihat ke belakang, ada banyak mobil mewah, dan banyak penjahat berpakaian hitam. Bagi Gracia, dia memang cukup memberikan wajah, jika tidak, dia tidak akan menunggu. Nona Gracia, kamu juga tahu aturanku, hari ini kamu tetap harus menyerahkan orang ini. Kenzo menambahkan. Jordie tiba-tiba memandang Jensen dengan arogan, apakah kamu sudah menyesal? Ini adalah Kak Kenzo, pensiunan bos dari tim operasi khusus, dan seorang master seni bela diri. Kamu bisa mencoba memukulnya. Jensen juga mengabaikannya dan menatap Gracia dengan samar. Gracia juga menatap Jensen, matanya dengan arti bertanya. Kenzo langsung kaget, dia sudah memberikan wajah Gracia yang cukup, jika Gracia adalah manusia, dia pasti akan menyerahkannya,
tetapi Gracia malah bertanya kepada pemuda itu, ini menunjukkan bahwa status pemuda ini tidak kecil. Anak muda, siapa namamu? Kenzo bertanya. Jensen. Jensen berkata terus terang. Ah, kamu yang bernama Jensen. Wanita seksi di sebelah Kenzo itu tiba-tiba berteriak, Kak Kenzo, dia adalah pecundang keluarga Miller itu, ku dengar demi memasuki keluarga Miller. Meski dipukul sampai mati dia bersikeras tidak pergi. Pecundang? Rose, apakah kamu yakin? Pandangan Kenzo semakin tajam. Sebagai bos besar, dia memiliki informasi di seluruh ibu kota, dan dia juga mendengar tentang keluarga Miller. Tentu saja aku yakin, Sylvia adalah adikku di keluarga Miller, dia yang mengatakan itu padaku. Rose mengangguk dengan tegas dan memandang Jensen dengan jijik. Bagus, kamu pecundang berani mencari masalah dengan Kak Kenzo, ya? Berani-beraninya. Lebih baik cepat berlutut meminta ampun. Sebelumnya, dia melihat penampilan Jensen sangat tenang. Apalagi dia mengikuti Gracia, dia kira posisinya tidak kecil. Tapi ternyata dia hanya seorang pecundang. Dia hanya mengejek dan merasa bahwa statusnya lebih tinggi daripada status Jensen. Oh, kamu adalah sampah yang berada di keluarga Miller itu? Jordi sangat gatal ingin mengejeknya. Dia adalah tuan muda dari keluarga Palmer. Ternyata diganggu oleh sampah, pasti akan menjadi bahan lelucon di ibu kota jika ini tersebar. Seorang sampah saja sangat berani. Kak Kenzo, lakukan saja, patahkan kakinya. Jordi menjadi sangat marah. Kenzo akhirnya tidak respek pada Jensen, dengan cara yang meremehkan, bagaimana? Bertarung atau tidak? Bertarung, kenapa tidak? Orang ini saja sudah menantangnya, jika tidak menerimanya juga tidak akan sulit membereskan tempat ini. Lalu Jensen mengangguk dan setuju. Wah, pecundang ini benar-benar pemberani, kakak Kenzo, hajar dia. Jangan sampai dia menghina adikku. Penghinaan Rose di wajahnya semakin kuat. Pecundang ini berani bertarung dengan Kenzo. Dia sama sekali tidak tahu kekuatan Kenzo. Begini saja, jika kalian ingin bertarung, pergilah ke tempat parkir bawah tanah. Gracia menyarankan, lalu bertanya pada Jensen, Jensen, kamu tidak ada masalah, kan? Tidak masalah, hanya saja siapa lawannya? Jensen 453. Tuan Kenzo, aku akan melakukannya. Di sebelah Kenzo, seorang pria kekar mengenakan celana army, yang tingginya 2 meter mendekati. Orang ini adalah pensiunan Angkatan Laut asing. Kekuatannya sangat besar, juga berpartisipasi dalam kompetisi Hercules dunia. Dia adalah orang kepercayaan Kenzo. Kamu, terlalu lemah? Jensen menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan Ki melihatnya tidak lagi sekuat dulu, tapi dia bisa melihat kekuatan pria besar ini secara sekilas. Orang besar ini adalah master keterampilan eksternal, tetapi sayangnya tidak ada keterampilan internalnya. Sebaliknya, kekuatan Kenzo bagus, dia memiliki kemampuan internal, dan dia tidak lemah. Tidak heran dia dapat menguasai 50% tempat hiburan di ibu kota. Apa? Kamu bilang aku lemah? Bocah, kamu tidak tahu siapa aku. Pria bertubuh besar kekar itu memukuli ototnya, bisepnya seperti bola basket. Jensen menggelengkan kepalanya, hanya berlatih di gym saja kan? Hanya besar saja tidak ada gunanya, tapi harus cukup keras. Keras? Pria kekar itu tertawa malu, menepuk bisepnya, dan membuat suara seperti baja. Keras juga tidak berguna, tapi juga harus bisa bergerak. Jensen melanjutkan. Orang besar kekar itu tiba-tiba memaksakan diri, bisep Braci menggeliat seperti ular, dan ototnya mengerikan. Jensen masih bergeming, tidak ada gunanya bisa bergerak, tapi juga harus mempunyai temperamen. Bajingan, siapa yang ototnya mempunyai temperamen? Pria kekar akhirnya mengerti, bocah kecil kurus ini sedang menggodanya. Kenzo menjadi kesal, awalnya, dia memberikan wajah kepada Gracia, hanya ingin memberinya sedikit pelajaran saja. Tapi anak ini sangat kurang ajar mengejek Tony dengan tidak sopan. Ayo, pergi ke garasi bawah tanah. Tidak ada lagi omong kosong, Kenzo yang memimpin jalannya. Rose memandang Jensen dengan wajah jijik. Pecundang, kamu pasti akan mati. Tony adalah orang kuat kelas dunia. Kamu ada 10 pun tidak akan bisa menggoyahkan Tony. Namanya juga sampah. Walaupun kamu ingin memasuki keluarga Miller, hari ini semuanya akan mengalahkanmu. Jordi sangat gembira. Tidak lama, di tempat parkir bawah tanah.
Pengawal berdiri di sekeliling, dan mobil mewah diparkir satu persatu. Bagian tengahnya dibersihkan, menyisakan tanah kosong. Jensen dan pria kekar yang tegap berdiri di tengah dengan jarak 5 meter. Orang-orang Kenzo bersorak untuk Tony. Orang-orang seperti mereka yang berada di dunia seni bela diri tidak memandang uang dan kekuasaan, tetapi melihat tinju yang keras. Tony memiliki kekuatan yang hebat dan banyak pengalaman bertarung, dan bobotnya di antara mereka tidak ringan. Tony, kamu harus kurangi kekuatanmu. Kenzo menyalakan rokok, mengingat Tony dengan samar, ingin memberikan sedikit wajah pada Gracia. Gracia agak lega, juga berkata kepada Jensen, Jensen, hati-hati. Sebelum kata, hati-hati, selesai diucapkan, Jensen mengangguk, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya. Gracia menatapnya terkejut, dia tahu kungfu Jensen bagus, tapi itu tergantung pada siapa, untuk Hercules kelas dunia, ini mungkin sangat sulit. Haha? Kenzo mengeluarkan suara ejekan, menganggap pecundang dari keluarga Miller sangat bodoh. Sial, melawannya seperti kehilangan martabatku. Tony mengutuk dengan marah dan meninju mobil Toyota di dekatnya. Terlihat pintu mobil penyok dan mobilnya tergeser beberapa sentimeter. Pengawal Gracia tiba-tiba merinding, kekuatannya terlalu mengerikan. Tak heran jika Kenzo bisa menguasai 50% tempat hiburan di ibu kota. Siapa yang berani memprovokasi bawahan yang begitu kuat? Gracia bahkan menjadi lebih khawatir. Tony melakukan pemanasan tubuhnya, memperlihatkan giginya dan melompat ke arah Jensen. Asalkan dia sudah menangkap Jensen, dia pasti akan memperlakukan Jensen seperti kucing. Jensen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, seberapapun kuat master keterampilan eksternalnya, tapi tetap saja itu masih tenaga luarnya saja. Jensen tidak bergerak, dan mengatur Profound Ki, diam-diam membentuk angin Tai Chi di belakangnya. Setelah itu Tony meraih bahu Jensen dengan satu tangan, dan lengannya satu yang lebih besar dari bahu Jensen itu, membuat orang-orang yang menonton ketakutan. Bang! Namun, bahu Jensen memiliki umpan balik kekuatannya sendiri, yang mengejutkan tangan besar Tony. Kemudian, Jensen melangkah maju dan memanggul perut Tony. Bang! Hercules tinggi 2 meter itu melangkah mundur seolah ditabrak mobil. Mata Tony terbuka lebar, dan dia tidak dapat memahami dari mana kekuatan ini berasal dari seorang pemuda yang tidak memiliki berat badan 100 kg. Kamu kalah. Jensen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Semua orang membuka mulut lebar-lebar. Pertarungan belum berakhir. Siapa yang memberi Jensen keyakinan bahwa Tony kalah? Bang! Saat berikutnya, Jensen memberikan jawabannya kepada semua orang. Terlihat bahunya dibanting lagi. Kali ini Tony tidak bisa lagi menghentikannya, tubuhnya yang kekar terseret mundur, bahkan mundur lebih dari 10 meter. Dia menabrak pintu mobil Toyota dan seluruh pintunya hancur total. Pow! Selanjutnya, Tony setengah berlutut dan memegang perutnya, keringatnya menetes, tapi tangannya yang satunya terulur dan mengguncang Jensen. Ini artinya tidak berani melanjutkannya lagi. Semua orang terdiam. Jika bukan karena melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, tidak ada yang akan berpikir bahwa Jensen yang tingginya hanya lebih dari 1 meter bisa menerbangkan Hercules. Ah, Tony, apa kamu sengaja mengalah? Rose berteriak dan memarahi, bagaimana bisa seorang pecundang mengalahkanmu? Kata Sylvia, Jensen adalah pecundang yang tidak berguna, jadi dia tidak menyangka Jensen bisa bertarung dengan baik. Sial! Tuan Kenzo, kamu maju. Jordie menginjak kakinya dengan marah dan kemudian menatap Kenzo. Wajah Kenzo sedikit kesal, dia juga tidak menyangka kekuatan Jensen begitu besar, dia berjalan keluar, ternyata, kamu adalah seorang seni bela diri, dan sudah terlatih pengaturan ki. Menurut dunia seni bela diri kamu pastinya sudah mencapai Master Xuan tingkat atas. Sungguh? Jensen acuh tak acuh. Setelah teknik kaisar manusia mencapai level keempat, dia memiliki intuisi bahwa Kenzo sama sekali bukan lawannya. Namun, kebetulan kali ini bisa mencoba energi kinya untuk bertarung dengan Kenzo. Tanpa diduga, yang diisukan sebagai pecundang di ibu kota ini sangat kuat, tapi aku, Kenzo, berasal dari latar belakang petarung. Begitu aku sudah bergerak, aku tidak akan pernah meninggalkan tanganku, jika kamu terluka, jangan salahkan aku. Suara Kenzo menjadi rendah, dia melakukan pergerakan tubuh, memiliki energi ki di tubuhnya, dan dia menggunakan kungfu. Tinju dan kakinya mengeluarkan angin,
seperti menyalakan petasan. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan. Bos besar mereka, Kenzo adalah orang gila yang bisa melawan 1000 orang tanpa kalah. Dia pernah mengalahkan beberapa jalan di ibu kota dengan tinjunya, dan keahliannya sangat mengerikan. Tuan Kenzo, patahkan kaki pengecut ini. Melihat Kenzo yang sombong, Rose melambaikan tangannya dengan penuh semangat, dan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar, lalu mengirim videonya ke Sylvia, biarkan saudara perempuannya melihat penampilan Jensen sialan. Tiba-tiba Kenzo meninju mobil Toyota yang tadi. Bang! Suaranya lebih keras dari sebelumnya. Terlihat mobil Toyota itu tergeser 1 meter penuh. Mobil itu seperti kecelakaan mobil. Mengerikan. 1 meter penuh, ini jauh lebih kuat dari Tony. Orang-orang yang berlatih seni bela diri ini kekuatannya sangat ganas, jika pukulan ini menghantam orang, sama saja dengan tertabrak kereta. Jordi juga kaget dan senang melihat pandangan Jensen. Kenzo perlahan menutup tinjunya dan menatap Jensen dengan samar. Oke, pemanasan sudah berakhir. Sekarang sudah bisa mulai. Episode 454. Jensen menyipitkan matanya. Dia bukan pemula sekarang. Ki melihat memberitahu dia bahwa energi Ki Kenzo ini telah mencapai master bumi tingkat awal. Energi Ki-nya mirip dengan mesin perang di pertempuran pulau terakhir itu. Tentu saja, dalam hal kecepatan dan metode pembunuhan, diperkirakan tidak sebagus mesin perang. Bagaimanapun, sekarang ini hanyalah kompetisi seni bela diri, dan mesin perang adalah organisasi pembunuh malam. Sebagai tanda hormat, saya akan melakukan yang terbaik. Jensen juga ingin tahu seberapa kuat pukulan ini. Kamu sangat berani. Baik, aku akan memberimu waktu yang menyenangkan. Bagaimana mungkin Kenzo hormat pada Jensen, meletakkan kakinya di atas, dan melakukan postur tubuh, master angin meresap. Tapi saat ini, Jensen sudah bergegas. Kecepatannya sangat aneh, seperti ular berenang, kiri dan kanan, tapi kecepatannya sama sekali tidak lambat. Pada saat yang sama, pukulan datang perlahan. Tapi di mata Kenzo, pukulan ini bercampur dengan jejak Tai Chi 8 diagram, dan momentumnya sangat kuat. Seorang ahli akan tahu jika itu ada. Kenzo adalah master yang tangguh dalam pertempuran. Dia telah berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan bebas tentara, kompetisi kejuaraan tinju Asia Tenggara, dan kompetisi kejuaraan kelas berat asing. Mereka semua memperhatikan temperamen yang tidak dimiliki master tinju di tubuh Jensen, tapi ini adalah master seni bela diri kuno. Dia terkejut, sungguh percaya diri dan bahkan berani mengambil inisiatif untuk melakukannya dulu. Tuan Kenzo, bunuh dia. Rose, yang tidak bisa melihat kekuatan Jensen, menertawakannya. Jordi juga mencibir, Kenzo adalah bos besar sungguhan, dan ada ratusan nyawa di tangannya. Tapi Jensen mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan terhadap Kenzo, sungguh tindakannya sangat gegabah. Tunggu, kakak, aku menyerah. Tapi saat ini, Kenzo tiba-tiba berteriak. Rose dan Jordi langsung tercengang. Tidak, aku sudah memanggilmu kakak, aku menyerah, Nona Presdir Gracia, hentikan temanmu. Kenzo melihat tinju Jensen terus berlanjut, dia berteriak lagi. Pengalaman hidup dan mati tahun-tahun sebelumnya memberitahunya bahwa pukulan Jensen ini, dia benar-benar tidak tahan. Kali ini, tidak hanya petarung yang dibawa oleh Kenzo, bahkan Gracia pun tercengang. Namun, pukulan Jensen masih tanpa henti, Provounkinya berguling, seperti ahli bela diri, tetapi ketika jaraknya kurang dari 1 meter dari Kenzo, sebuah datang. Oh, kupikir seseorang bisa menerima pukulanku. Jensen memiliki kekecewaan di wajahnya. Dia ingin mencoba kekuatan dari lapisan keempat teknik kaisar manusianya, tapi ternyata orang ini pengecut. Tinjunya melewati Kenzo dan mendarat di mobil Toyota di belakang Kenzo. Duar. Mobil Toyota dihancurkan menjadi 2 oleh pukulan Jensen, dan bagian-bagiannya terjatuh ke seluruh lantai. Hening. Garasi bawah tanah sangat sunyi. Apakah ini sedang akting film? Bagaimana seni bela diri seseorang bisa begitu kuat? Kenzo tanpa sadar melihat ke belakang, dan ketika dia melihat mobil Toyota itu, dia akhirnya jatuh duduk di tanah. Sialan, seni bela diri kuno yang sesungguhnya. Untuk kejadian ini, dia sebenarnya tidak terkejut, karena lingkaran yang dia temui memang ada master seperti itu. Tapi dia tidak menyangka, pemuda ini juga ada. Padahal dulu dia berjalan di dalam lingkaran neraka. Saudara Jensen, aku menyerah saja.
Kenzo buru-buru berdiri dan memberi Jensen salam seni bela diri. Tidak apa-apa. Jensen menggelengkan kepalanya, menghembuskan napas dengan santai, dan mengambil kembali Profound Ki ke dalam tubuhnya. Ini semua palsu, itu di dalam mobil Toyotanya sudah dipasang bom sebelumnya. Jordie tiba-tiba berteriak keheranan. Ada juga banyak orang yang berlatih seni bela diri dalam keluarga Palmer, tetapi dia belum pernah melihat master seperti itu. Pukulannya sebanding dengan pukulan rel kereta cepat dengan kecepatan tinggi. Itu pasti palsu. Tuan Kenzo, jangan tertipu olehnya, maju lagi, coba yang terbaik untuk membunuhnya. Dia berteriak lagi pada Kenzo. Kenzo menjadi marah, melangkah ke arah Jordie, menamparnya dengan keras, kamu sangat ingin membunuhnya, kalau kamu ingin mati, jangan menyeret aku. Plak! 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 Kenzo memukul Jordie sampai berputar-putar, giginya sampai beterbangan. Tentu saja, Kenzo marah. Jordie ini benar-benar membiarkannya bertarung dengan seni bela diri kuno. Bukankah sama saja dengan membunuh Kenzo? Sudah, ini adalah wilayah Presdir Gracia, jangan terlalu kejam. Jensen melihatnya dan menyarankan, 50 atau 60 tamparan saja sudah cukup. Jordie ditampar sampai pusing, mendengar kata-kata Jensen, hampir memuntahkan darahnya. Apakah wajah Jordie masih berbentuk nantinya jika dipukul sampai 50 atau 60 tamparan? Tuan Kenzo, menurutku energi Ki kamu bagus, seharusnya menumbuhkan metode energi Ki yang solid, namun, ada yang tidak beres dengan hatimu, jika menggunakan energi Ki MU secara paksa, cepat atau lambat hatimu akan mengalami kerusakan. Jensen berkata pada Kenzo lagi. Apakah ada yang salah dengan metode energi Kiku? Kenzo tidak peduli dengan Jordie dan berkata terburu-buru, omong-omong, jangan panggil aku Tuan Kenzo, jika kamu berkenan, panggil aku Saudara Kenzo saja. Saudara Kenzo. Jordie, yang baru saja tertegun, kembali tertegun. Bos besar dunia bawah di ibu kota yang bermartabat, bahkan tuan tertua dari keluarga Palmer sangat hormat pada orang penting ini, tapi Kenzo malah menyuruh Jensen memanggilnya Saudara Kenzo. Bukan, kaulah yang bertemu dengan beberapa hal najis. Ini adalah Yin Evil Ki, dan seharusnya tidak dibawa olehmu, tetapi oleh orang-orang terdekatmu. Yin Evil Ki ini mengalir dari perutmu dan bergerak menuju hatimu. Sangat merepotkan. Jensen menjelaskan. Omong kosong, Tuan Kenzo, jangan tertipu, tidak ada Yin Evil Ki, dan apalagi mengalir, mengapa kamu tidak pergi ke main film saja jika pandai berakting? Rose tidak tahan untuk berteriak, dan video yang baru saja direkam telah dihapus. Tadinya ingin Sylvia melihat Jensen mempermalukan diri sendiri, tapi sekarang yang malu adalah dirinya sendiri. Sangat malu jika mengirim video itu. Kamu benar-benar pecundang, jangan menipu Tuan Kenzo dengan trikmu, aku tidak akan bisa tertipu oleh penipu ulung, mataku sangat tajam. Rose berjalan menuju Jensen dan menunjuk ke arah Jensen dan memarahi, jika aku tidak salah menebak, mobil Toyota ini sudah dipasang bom, kan? Itu adalah bom yang meledak. Setelah memarahinya, dia berteriak pada anak buah Kenzo lagi, kenapa kalian diam saja, cepat bunuh dia. Wajah para pria itu sedikit berubah. Faktanya, mereka tidak percaya bahwa seseorang telah menghancurkan mobil Toyota dengan satu pukulan. Ini terlalu palsu, tetapi Tuan Kenzo tidak berbicara, dan mereka tidak berani melakukannya dengan gegabah. Apa kalian bodoh? Melihat tidak ada yang bergerak, Rose menjadi lebih geram. Jangan-jangan kalian percaya trik yang dikatakan penipu ulung ini. Apa itu Yin Evil Ki? Apa itu mengalir ke hati? Kamu pikir kita sedang main film? Kalian semua bodoh. Diam. Tapi kemudian, raungan datang. Kenzo membuka baju ketatnya, dadanya ada memar besar. Dia berkata dengan suara rendah, dadaku memang ada Yin Evil Ki. Tempat parkir bawah tanah kembali sunyi. Rose terkejut. Benar-benar ada. Rose baru saja mengatakan orang-orang bodoh, tapi sekarang. Kamulah yang bodoh, keluar dari sini. Kenzo sangat marah dan datang ke hadapan Rose. Dia menamparnya, dan berteriak kepada semua anak buahnya, bahwa dia keluar dan pukul dia dengan kasar. Tidak ada yang boleh berhenti jika aku belum keluar. Tuan Kenzo, jangan, kenapa kamu lebih percaya pada penipu ulung daripada aku? Rose berteriak lagi dan lagi, tapi dia tetap diseret keluar. 455. Saudara Jensen, aku minta maaf.
Mengabaikan Rose, Kenzo buru-buru berlari ke arah Jensen dan berkata sambil tersenyum. Jika seni bela diri Jensen membuatnya takut, maka Yin Evil Ki yang dikatakan Jensen membuatnya kagum dan penuh harapan. Lagi pula, tidak ada yang tahu tentang memar hitam di dadanya kecuali putrinya. Melihat penampilan Jensen, sepertinya dia adalah master fisiognomi yang sangat hebat. Tidak apa-apa. Jensen tidak peduli dan menggelengkan kepalanya. Gracia melihat Kenzo menyanjungnya. Dia juga kaget. Dia tahu bahwa Jensen bukanlah orang biasa, tapi dia tidak menyangka akan meyakinkan Kenzo orang sepenting itu dengan waktu yang singkat. Saudara Jensen, lihat Yin Evil Ki ini. Kenzo melanjutkan, aku sudah lama menemukan hal ini. Waktu itu aku tidak peduli, tetapi kemudian aku benar-benar merasa ada yang tidak beres, tetapi aku tidak menjadi lebih baik setelah menemui berbagai dokter. Beberapa dokter bahkan mengatakan itu alergi. Benar-benar omong kosong. Kemudian aku pergi ke kuil fusi untuk meminta ahli melihat ini, dan dia tidak dapat mengatakannya, hanya berkata, hal ini sangat jahat. Tentu saja, ini adalah Yin Evil Ki orang mati. Ini adalah hasil dari jiwa orang mati yang tidak memasuki reinkarnasi dan tinggal di dunia terlalu lama. Omong-omong, apakah selama periode waktu ini kamu pernah berhubungan dengan orang mati atau pergi ke kuburan manapun? Jensen bertanya. Kenzo merinding, sedikit teringat, menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin tidak sedikit jika membunuh orang, tetapi jika berhubungan dengan orang mati dan kuburan, ini seharusnya tidak ada. Bagaimana dengan keluargamu? Ya, putriku. Wajah Kenzo berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, aku membawanya kembali ke kampung halaman untuk melihat leluhur terakhir kali, dan kemudian dia menghilang, dan ketika menemukannya, anakku juga menjadi linglung dan sudah meminta bantuan ahli untuk melihatnya. Beliau mengatakan bahwa itu adalah serangan kejahatan, membakar dupa, dan memakan jimat. Dan sekarang masih belum sembuh, dan dia tidur di rumah setiap hari. Masalah ini mungkin terkait dengan putrimu. Jensen berspekulasi. Pop! Kenzo segera berlutut dan memohon, Tuan Besar Jensen, tolong bantu aku apapun yang terjadi. Para preman di sekitar melihat bahwa bos mereka benar-benar berlutut dan mereka terkejut lagi. Namun, mereka juga dapat memahami bahwa Kenzo tidak takut pada apapun. Hal yang paling menyakitkan adalah putrinya. Sekarang jika seseorang dapat menyembuhkannya, apapun akan dia lakukan. Baiklah, mari kita lihat besok atau lusa, aku akan melihatnya. Jensen mengangguk. Terima kasih, Tuan Jensen. Kenzo sangat menghormati Jensen dari hati. Dia secara pribadi mengantar Jensen untuk meninggalkan garasi bawah tanah. Jika bukan karena takut mengganggu Jensen, dia pasti tidak sabar untuk segera menyeret Jensen pulang ke rumahnya. Jensen bertukar nomor telepon dengan Kenzo, lalu pergi ke kediaman penatua Jack. Dalam perjalanan, Jensen menggelengkan kepalanya, tiba-tiba datang seorang yang bernama Kenzo, bahkan mereka menjadi kenal satu sama lain. Ini membuatnya tiba-tiba memiliki pendukung lain di ibu kota. Kenzo adalah seorang kaisar dunia bawah, dan posisinya cukup besar. Namun, seni bela diri Kenzo bagus, jika bukan karena teknik kaisar manusia, Jensen mungkin tidak bisa menyelesaikannya. Ibu kota memang penuh dengan ahli. Menurut pembagian kekuatan, Kenzo ini dianggap sebagai seorang seni bela diri kuno tingkat bumi. Jensen ingat Gracia telah memberitahunya bahwa mencapai peringkat bumi adalah seorang seni bela diri kuno, tidak tahu berapa banyak seni bela diri kuno yang ada di ibu kota ini. Kring-kring. Saat ini, telepon berdering. Itu adalah telepon dari Elena. Jensen, keluarga Miller menelepon dan memintaku untuk menangani kerja sama antara grup aliansi bintang dan keluarga Miller. Bagaimana menurutmu? Biarkan saja, kerjasama ini sama sekali tidak mungkin. Tapi kakak kedua Irene Miller dan Naomi Miller semuanya memohon bantuanku, dan paman keempat dan istri paman kedua juga ikut maju. Biarkan mereka juga. Keluarga Miller selalu tidak menghormatimu dan memperlakukanmu sebagai orang liar. Sekarang kita beri mereka pelajaran, dan jangan terima permintaan siapapun. Baiklah, aku mendengarkanmu. Setelah menutup telepon, Jensen bisa mendengar bahwa nada suara Elena agak lega. Istrinya ini sangat polos, mungkin dia sudah terjebak dan dimanfaatkan oleh orang lain. Kali ini telepon berdering lagi, dan ini telepon dari paman ketiga, Lucky Miller. Paman, ada apa?
Begini, bibi ketiga mengomel kepadaku, ingin Elena maju untuk membantu keluarga Miller dan bekerja sama dengan grup aliansi bintang. Apa menurutmu, kamu bisa melakukan ini? Laki sepertinya dipaksa oleh istrinya, jadi dia menghubungi Jensen. Jensen agak kesal, paman ketiga, aku ingin menanyakan satu hal, apakah kamu ingin aku bersama Elena? Tentu saja, aku sangat setuju kamu bersama Elena. Jangan ikut campur dalam urusan grup aliansi bintang. Aku memperkirakan seseorang sedang menghasut bibi ketiga, jadi bibi mengomelimu. Jika Elena setuju dengan ini, Jessica akan membuat prestasi. 6 bulan kemudian, aku tidak punya suara pendukung lagi. Oh, ada masalah ini juga, Jensen, aku berjanji padamu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Pasti ada yang menghasut istriku dan membodohinya ini. Tidak apa-apa. Setelah berbicara dengan laki, Jensen menutup teleponnya. Itu pasti kerjaan Jessica. Jessica terlalu keras dan tidak bisa lembut, membujuk seluruh keluarga untuk membantunya. Jensen merasa sedikit tidak enak. Dia tidak akan pernah membantu Jessica, tetapi dia sangat takut Elena akan berhati lembut dan tidak tahan dengan apa yang dikatakan orang lain. Saat ini di kediaman keluarga Miller, Jessica duduk di sana dengan wajah muram. Di sekelilingnya ada kerabat keluarga Miller, semuanya duduk dengan diam. Jessica, tadi bibi ketiga bilang mereka tidak bisa membantu masalah ini. Istri paman keempat, Maya tiba-tiba masuk. Keluarga Miller terlihat sangat kesal. Kerjasama dengan grup aliansi bintang bukan hanya tujuan dari Jessica sendiri, tapi pemikiran dari kakek Miller juga. Sekarang mereka sudah gagal, membuat mereka sangat cemas. Bibi ketiga memang tidak bisa diandalkan. Putra paman keempat tiba-tiba marah. Itu bukan urusannya, pasti itu pemikiran Elena sendiri. Jessica tiba-tiba menyelah, bahkan, dia menduga Jensenlah yang menyuruhnya. Elena ini tidak tahu berterima kasih. Dia makan dan berpakaian di keluarga Miller. Tapi dia hanya diam saja jika keluarga Miller ada kesulitan. Jangan menyebut Elena juga. Elena tidak tumbuh dalam keluarga Miller dan tidak sepaham dengan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang keluarga Miller terus berbicara. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan grup aliansi bintang? Mengapa kerjasama itu bergantung pada Elena? Elena hanyalah seorang gadis desa. Renata tiba-tiba berteriak, mengatakan keraguan di hati semua orang. Mungkinkah itu Jensen yang menyuruhnya? Kak Jessica, sudahkah kamu mengetahui asal-usul Jensen? Putra paman keempat tiba-tiba bertanya, dia berusia 20-an, baru saja kembali dari bisnis. Lalu mengetahui tentang masalah keluarga Miller. Dia sangat tidak senang karena masalah ini, keluarga Miller ternyata dibuat masalah oleh pasangan liar. Jika bukan karena nenek Miller mendukung pasangan itu, dia dari awal sudah melawan Jensen. Sudah memeriksanya, dia adalah seorang dokter kecil di kota Asmenia. Jessica tidak mengatakan yang sebenarnya, tentu saja, bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, keluarga Miller tidak akan memedulikan status Jensen di mata mereka, bagaimanapun juga, dia hanyalah bos kecil di PT Senlena, tidak berpengaruh. Dokter kecil saja berani menentang kita. Putra paman keempat sangat marah dan berkata, Kak, kita harus bagaimana ini, kita semua akan mendengarkanmu. Setelah mengatakan itu, keluarga paman kedua, keluarga paman keempat dan semua kerabat melihat Jessica. D456 Jessica, katakan saja. Renata juga berkata. Jessica mengerutkan kening dan merenung, tiba-tiba tertawa, mungkinkah Elena melakukan ini karena belum ada rasa kekeluargaan pada keluarga Miller? Kita sebagai kerabat harus lebih memperhatikannya. Mengenai Jensen, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menekannya. Tidak perlu lagi memberikan wajah. Aku sudah menunggu kata-katamu yang ini. Paman keempat dan keluarganya mengangguk, sudah selalu menahan Jensen hanya karena menghormati nenek. Jika Jessica sudah berbicara seperti ini sekarang, mereka tidak akan takut lagi. Baiklah, mari sudahi pembicaraan kali ini. Jessica pergi sendirian, dan tidak lama setelah pergi, Sylvia mengikuti. Keduanya naik mobil mewah dan menuju JVJ Club. Menyewa satu ruangan KTV, dua orang itu menggila, memainkan musik DJ, suasananya sangat panas. Tok, tok, tok. Tetapi pada saat ini, ada seseorang mengetuk pintu, dan sebelum Jessica membuka pintunya, orang itu mendorong pintu dan masuk. Dia melihat dua wanita itu mengenakan pakaian acak-acakan, dan mereka semua terkejut.
Jordie? Wajah Jessica sangat kesal. Apa yang kamu lakukan di sini, dan kamu sudah masuk tanpa persetujuanku? Setelah mengatakan itu, Jessica mengenakan jas dan menutupi tubuhnya. Jordie diam-diam menjilat bibirnya, dan hatinya berdebar kencang. Tidak menyangka orang penting dari keluarga Miller pandai dalam hal ini. Adegan panas sebelum ini membuatnya berfantasi, jika dua wanita cantik ini menemaninya, pasti akan mengasyikkan. Tentu saja, dia hanya membayangkan saja. Aku tadi melihat kalian masuk ke kotak, lalu aku mengikuti. Percayalah, aku tidak melihat apa-apa. Jordie tertawa. Jangan bicara sembarangan, aku akan memotong lidahmu. Jessica mengambil anggur merah dan menyesapnya, berkata dengan dingin. Tidak berani, Kak Jessica, apakah Jensen menantu laki-laki keluarga Miller? Jordie berulang kali melambaikan tangannya dan bertanya. Alasan mengapa dia mengikuti adalah karena ingin mendengar soal Jensen dengan baik melalui Jessica. Kenapa kamu membahas pecundang itu? Wajah Jessica menjadi dingin. Jordie langsung tahu bahwa hubungan Jessica dengan Jensen tidak baik. Jadi dia akan menceritakan bahwa Jensen telah menyinggung perasaannya, dan pastinya menyembunyikan soal pemukulan yang kejam. Bagaimanapun juga, itu sangat memalukan. Kak Jessica, aku pikir Jensen adalah orang keluarga Miller, jadi aku tidak berani melakukan apapun. Sepertinya sekarang aku tidak punya keraguan. Jika kamu punya cara untuk menyentuh Jensen, bahkan jika kamu bisa membunuhnya, aku akan bekerja sama dengan keluarga Palmer untuk membantu ayahmu, Darius Palmer naik ke puncak. Jessica sekarang berharap Jensen mati. Kak Jessica mengatakan kalimat ini saja sudah cukup. Jangan khawatir, Jensen akan mati. Jordie benar-benar lega, aku siap menggunakan hubungan koneksi untuk membunuh Jensen. Setelah itu, dia menatap dengan rakus pada Sylvia dan pergi. Jensen, jika kamu ingin melakukan serangan balik, aku ingin melihat apa yang membuatmu bersikeras seperti ini. Begitu Jordie pergi, Jessica menerkam Sylvia lagi dan memperlakukannya dengan kasar. Di sisi lain, Jensen tiba di kediaman penatua Jack dan baru saja memasuki ruang tamu. Dia melihat banyak orang di ruang tamu sedang makan dan menonton TV. Di antara mereka ada dua orang kenalan, satu adalah Damian Palmer dan yang satunya adalah Naomi Miller. Damian adalah teman lama penatua Jack. Tidak mengherankan jika muncul di sini. Sebaliknya, Jensen bingung dengan keberadaannya Naomi. Panjang umur sekali. Ini Jensen, yang tak tertandingi dalam keterampilan medis versiku. Melihat kedatangan Jensen, penatua Jack berkata kepada seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu sedang minum anggur, matanya berbinar, tetapi setelah melihat Jensen, wajahnya langsung berubah suram. Muda sekali. Dia mengira dokter yang sangat direkomendasikan oleh penatua Jack harusnya orang yang sudah berambut putih, dan ternyata hanya anak laki-laki ini. Tuan Darius, jangan anggap dia masih muda, kemampuan medisnya luar biasa. Dia menyembuhkan adik iparmu dari penyakit seriusnya waktu itu. Penatua Jack melihat kawannya mengerutkan kening, langsung menebak pikirannya. Ayo, Jensen, aku akan memperkenalkanmu. Penatua Jack menarik Jensen. Setelah beberapa perkenalan, Jensen mengetahui bahwa pria paruh baya itu adalah kakak laki-laki Damian, Darius Palmer. Bagi Jensen, sikap Darius sangat dingin, seolah-olah menatapnya sebagai orang biasa. Jensen juga terlalu malas untuk menyapa karena melihat sikapnya. Bagaimana orang ini mengenal penatua Jack? Naomi menatap Jensen dengan tajam, tetapi penatua Jack ada di sana, dan Naomi tidak mengatakan apa-apa lalu tertawa. Baiklah, tekanan darah para penatua sangat normal, dan bisa minum anggur dengan cukup, tapi jangan minum terlalu banyak. Ternyata dia ada di sini untuk memeriksa tubuh penatua Jack. Membahas soal anggur, mata penatua Jack menjadi cerah dan menatap Jensen. Jensen, anggur enak yang kamu bilang terakhir kali, apakah kamu membawanya? Tenang, aku memang membawa anggur kali ini. Meskipun tidak punya cukup waktu untuk merendamnya, tapi seharusnya sudah bisa meminumnya. Jensen tertawa. Aku sudah menunggu setengah bulan untuk meminum anggurmu. Ayo, dicoba. Penatua Jack mengusap tangannya. Damian agak penasaran. Penatua Jack juga seorang pemabuk tua. Dia tidak pernah minum anggur. Bagaimana dia bisa sangat mengharapkan anggur Jensen? Sebaliknya, Darius mengabaikannya dan berbicara dengan seorang pria paruh baya di dekatnya. Jensen mengeluarkan 2 pot anggur,
membuka tutup botolnya, dan tiba-tiba aroma samar memenuhi udara, membuat mata semua orang cerah. Terutama penatua Jack, terlihat bersemangat, wangi anggurmu adalah pertama kalinya aku menciumnya dalam hidupku. Anggurku ini adalah resep rahasia dari istana kuno, dan juga merupakan anggur terkenal yang digunakan oleh Kaisar Wu dari dinasti Han. Itu diseduh dengan rumput bunga wilia. Namanya anggur Baimoshi. Bukan hanya aroma anggurnya, tapi juga bisa menyembuhkan semua penyakit. Cobalah. Jensen menuangkan secangkir untuk semua orang, dan setelah penatua Jack, ada Damian yang meminumnya, mereka kagum. Penatua Jack, sebagai pemabuk tua senior, tidak pernah meminum anggur apapun, Moutai, Wuliangye, dan Jiangnan Spring, tetapi ini adalah pertama kalinya minum anggur yang begitu kuat. Anggur ini tidak panas di tenggorokan, tetapi memiliki rasa yang kuat, dan ada aroma bunganya. Sangat enak dan luar biasa langka. Kamu membualkan. Naomi tidak mempercayainya. Dia merasa Jensen telah menipu Elena dan penatua Jack, dan Naomi pun ikut menyesapnya. Dalam sekejap, luar biasa. Meskipun dia tidak banyak minum, dia terpikat oleh anggur ini. Jensen, aku menyadari bahwa kamu tahu tentang banyak hal. Bahkan anggur kuno dapat diseduh. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Aku ingin semua anggur ini. Ini persediaan khusus untukku. Penatua Jack minum 3 gelas sekaligus dan tertawa dan berkata, omong-omong, kamu bilang anggur ini bisa menyembuhkan semua penyakit? Kamu tidak berbohong padaku, kan? Tentu saja, ini adalah anggur kesehatan dan juga dapat menyembuhkan penyakit, tetapi jika penatua Jack terkena kanker stadium lanjut, anggur ini secara khasiatnya tidak akan banyak membantu. Jensen tertawa. Omong kosong. Pada saat ini, suara teguran menyela, itu adalah pria paruhbaya di samping Darius. Orang ini berambut putih, temperamen yang luar biasa, latar belakang tampak kuat. Anggur adalah sesuatu yang melukai tubuh. Tidak ada yang mengatakan bahwa anggur dapat menyembuhkan semua penyakit. Orang tengah itu dengan dingin berkata. Penatua Jack langsung merasa canggung dan berkata, Jensen, hari ini aku mengundangmu kemari. Selain anggur, ada juga masalah dengan penatua. Aku ingin kamu membantuku untuk melihatnya. Penatua Jack, kamu baik sekali. Aku juga berterima kasih atas kebaikanmu, tapi jika ingin membiarkan pemuda ini memeriksa ayahku, aku pikir lebih baik lupakan saja. Darius tiba-tiba menyela, di usia muda, kamu hanya bisa melebih-lebihkan omongan yang aneh. Pemuda seperti ini akan seperti ini selama hidupnya. Jensen mengerutkan kening, dia tidak pernah menyinggung perasaan Darius, tapi orang ini terlalu tidak sopan untuk diajak bicara. Episode 457. Kak, kemampuan medis Jensen memang sangat bagus. Damian langsung berkata. Damian, kamu sudah tidak muda, bagaimana kamu bisa mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal ini? Tidak heran ayah tidak puas denganmu dan kamu selalu gegabah dalam melakukan sesuatu. Darius juga menegur adik laki-lakinya. Damian menggigit bibirnya dan tidak menjawab. Jensen tiba-tiba merasa tidak nyaman, bertanya, Tuan Darius, apa yang membuatmu berpikir kemampuan medisku tidak baik? Lelucon, berapa umurmu? Di usiamu seperti ini bahkan berani berbicara tentang ketampilan medis? Belajarlah dengan pengobatan terkenal selama beberapa tahun lagi dan kemudian baru boleh bicara padaku. Sikap Darius penuh dengan arogansi. Anak muda, ketampilan medis tidak bergantung pada bakat, tetapi pada pengalaman. Di samping pria parubaya itu juga menegur, saya Dr. Bernard dari pengobatan tradisional Ziwei One Star School, Anda ingin membuktikan diri. Setidaknya harus memiliki identitas yang sesuai, jika tidak, sebaiknya kamu diam. Dokter tidak melihat identitas, tapi pada ketampilan medis. Jensen mengerutkan kening. Dr. Bernard terdiam, menggelengkan kepalanya dengan senyuman dan meremehkannya. Darius tiba-tiba menghantam meja, pada usia muda sepertimu, tidak bisakah kamu menghormati orang yang lebih tua? Siapa yang suruh kamu untuk berbicara? Demi wajah penatua Jack, aku tidak banyak peduli denganmu, tapi jika kamu ingin aku mengakui kemampuan medismu. Setidaknya satu dokter terkenal saja untuk bisa menjaminnya. Apakah kamu memilikinya? Melihat Jensen tidak berbicara, Darius menegur lagi, pasti kamu tidak punya, jadi lebih baik kamu diam saja. Sebenarnya, keahlian medis Dr. Jensen memang memiliki beberapa trik. Tapi saat ini, ada suara muncul menyela.
Yang berbicara adalah Naomi. Darius dan Dr. Bernard tiba-tiba terdiam, terlihat sedikit malu. Baru saja mengatakan bahwa Jensen tidak punya nama dan tidak memiliki keterampilan. Tidak ada yang percaya pada keterampilan medisnya, tetapi Naomi maju untuk mendukungnya. Naomi adalah dokter kepala ahli bedah RS rakyat ibu kota dan juga memiliki hak untuk bicara. Dr. Naomi, Anda adalah kepala ahli bedah dan ahli dalam pembedahan, tetapi memeriksa pasien tidak sesederhana melakukan operasi. Jika Anda ingin menjaminnya, setidaknya Anda membutuhkan dokter terkenal dari bidang medis nasional Huasia. Dr. Bernard menyela dengan senyuman. Saya tidak tahu dokter terkenal harus seberapa terkenal. Naomi sedikit tidak senang, dan paling tidak senang ada orang lain mempertanyakan keterampilan medisnya. Ini setidaknya di tingkat sanatorium, kata Dr. Bernard. Naomi tiba-tiba tidak mengatakan apa-apa. Dia belum mencapai level ini. Jensen memandang Naomi dengan kaget. Wanita itu sering menentangnya. Kali ini dia benar-benar membantunya berbicara? Kalau di tingkat sanatorium, apakah Profesor Fabian memenuhi syarat? Saat ini, penatua Jack tiba-tiba berkata. Dr. Bernard tersenyum tipis. Tentu saja, Profesor Fabian adalah seorang ahli di wilayah militer dan seorang dokter terkenal dari Asosiasi Medis Nasional. Dia memiliki kemampuan yang cukup, tetapi bagaimana Profesor Fabian dapat menjamin bocah ini? Segera setelah kata-katanya selesai, ada suara di TV. Saya pikir keterampilan medis tidak ada habisnya. Meskipun pengobatan barat sangat ampuh, pengobatan tradisional juga sangat luar biasa. Itu adalah suara Profesor Fabian. Profesor Fabian, Anda tidak pernah mendukung pengobatan tradisional. Mengapa Anda tiba-tiba mengubah pemikiran Anda? Namanya manusia, saya sudah belajar di bidang ini selama bertahun-tahun, dan pemikiran saya menjadi sempit. Saya tidak tahu kehebatan pengobatan tradisional. Terakhir kali saya bertemu dengan seorang master, dia bahkan bisa menyembuhkan ankylosing spondylitis masalah penyakit yang sulit ini. Saat itu, saya tahu pasti di atas master masih ada master. Siapa yang bisa meyakinkan Profesor Fabian, keterampilan medis master ini pasti sangat hebat. Hebat, sangat hebat, sangat hebat, dia adalah dokter hebat Jensen dari Aula Singlin. Stasiun TV baru saja mewawancarai Profesor Fabian, dan Profesor Fabian juga memenuhi janjinya untuk mempublikasikan Aula Singlin yang dimiliki Jensen. Oh ya, namanya adalah Jensen. Melihat Dr. Bernard dan yang lainnya tercengang, penatua Jack juga menunjuk ke arah Jensen. Darius dan Dr. Fabian tidak bisa berkata-kata. Tadinya saat Naomi maju, mereka hanya merasa canggung saja. Tapi sekarang ini lebih dari sekedar rasa canggung. Sungguh memalukan. Ruangan itu hening. Melihat wajah mereka memerah, Naomi juga menjadi lega. Jensen juga menonton TV, tetapi dia tidak menyangka Profesor Fabian menepati janjinya dan melakukan apa yang dia katakan. Dengan rekomendasi pribadi Profesor Fabian, stasiun TV juga terus bertanya tentang Aula Singlin, membuat Aula Singlin akhirnya memulai debutnya di ibu kota. Kakak, menurutku begini. Soal ayah sudah tidak bisa ditunda lagi, biarkan dia pergi memeriksanya. Damian juga akhirnya berkata. Meskipun Darius tidak menyukai Jensen, tapi tidak mudah untuk berbicara lagi saat ini. Sekelompok orang mengambil jeep wilayah militer dan berlari menuju ibu kota ke arah tertentu, sementara. Naomi ada urusan lain dan harus pergi. Jensen, kamu harus memberiku lebih banyak anggur. Di dalam mobil, penatua Jack teringat anggur itu, tersenyum dan bertanya, anggur kamu ini juga mengikuti ke arah militer, kan? Dia juga tahu tentang kerja sama antara Jensen dan keluarga Carson, dan dia memang tahu bahwa kemampuan anak ini sangat hebat, jadi dia sangat cepat membuka pintu kerja sama dengan Departemen Militer. Tentu saja, tapi anggur ini tidak banyak, jadi persediaan khusus terbatas, kata Jensen. Saya tidak peduli, bagaimanapun kamu harus memberi saya 300 botol. Penatua Jack berkata. Jensen tersenyum masam, penatua Jack, bahan obat yang dibutuhkan untuk anggur ini sangat sulit untuk dicari. Saya akan memberikanmu 30 botol, tidak bisa lebih. Terlalu sedikit, sial, aku akan membayarnya, 1.000 yuan per botol, cukup ya? 1.000 yuan? Itu terlalu sedikit. Ini adalah anggur istana yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. 1 juta pun tidak akan bisa. Sial, anak ini benar-benar rakus. Saat mengobrol,
Semua orang tiba di kediaman keluarga Palmer. Keluarga Palmer sebagai salah satu dari 8 keluarga elit di ibu kota, statusnya lebih tinggi daripada keluarga Miller, tetapi tidak sebaik keluarga Carson dan keluarga Woodley. Kekuatan rezim keluarga Palmer sangat besar. Mobil harus daftar dulu sebelum masuk. Di sebuah ruangan, Damian memimpin orang-orang ke dalam ruangan dan melihat sejumlah besar instrumen presisi dan sejumlah besar dokter berjas putih mengelilingi ranjang rumah sakit. Terlihat seorang lelaki tua berusia 7 atau 80-an terbaring di ranjang sakit. Orang tua itu memiliki bintik-bintik tua di wajahnya, sangat kurus dan lemah, dan memakai alat oksigen, seperti pasien yang sakit parah. "Dokter, bagaimana keadaan ayahku?" Setelah Darius masuk, dia langsung bertanya. "Jangan khawatir, kondisinya sudah terkendali, tapi kakek Palmer mengidap kanker hati stadium lanjut, dan diperkirakan waktunya sudah tidak lama lagi." Seorang dokter datang dan berkata, "Lakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya, aku akan memfasilitasi apapun yang Anda inginkan." Darius bergemuruh dan menatap lelaki tua di tempat tidur itu dengan cemas. Ada banyak orang dari keluarga Palmer di bangsal, ada yang menangis, ada yang sedih, termasuk Jordie. Tiba-tiba terkejut melihat kedatangan Jensen. Mengapa Jensen datang ke rumah keluarga Palmer? Tentu saja, sekarang kakek sedang sakit parah, dia tidak berani bertanya meskipun dia ragu. "Dokter Bernard, lihat penyakit ayahku ini." Darius menoleh untuk melihat Dokter Bernard lagi dan berkata, "Penyakit ayah sudah dilihat oleh semua rumah sakit besar, tetapi tidak ada jalan keluar. Bahkan di luar negeri, jadi kita hanya bisa melihat bagaimana pengobatan tradisional bekerja." Namun, Dr. Bernard adalah seorang dokter dari ZWI One Star School. Dia memiliki pengalaman yang kaya dan pengetahuan yang mendalam. Mungkin ada cara, tapi belum yakin juga. Lagi pula, ZWI One Star School adalah salah satu dari 4 sekolah utama pengobatan tradisional Huasia saat ini. "Ayah." Damian tidak berani mendekati ayahnya dan mengepalkan tinjunya di kejauhan. "Jangan khawatir, ayahmu bukan kanker hati stadium akhir." Jensen tiba-tiba berkata padanya. Episode 458. "Dr. Jensen, apakah kamu punya cara?" Damian terkejut dan bersemangat seolah-olah dia telah mendapatkan jimat untuk menyelamatkan nyawa. "Ada caranya, tapi penyakit ayahmu juga sangat serius. Jadi kita harus menanganinya secepat mungkin." Jensen mengangguk. Mendengar Jensen berkata demikian, Damian buru-buru berlari ke seorang wanita tua dan membisikkan beberapa patah kata. Orang ini adalah nenek dari keluarga Palmer. "Jangan khawatir, pasti akan sembuh dengan baik. Kakek Palmer bisa bertahan bertahun-tahun, walaupun sulit untuk mengatakannya setelah tahun ini berlalu." Pada saat ini, Dr. Bernard tersenyum setelah merasakan denyut nadi, dan memberi akupuntur untuk kakek Palmer sambil berkata, "Saya akan memberikan beberapa resep untuk Anda, dan mendapatkannya secepat mungkin." "Terima kasih, Dr. Bernard." Darius mengucapkan terima kasih dengan cepat. Keluarga Palmer juga menghela napas lega. Memang dokter hebat dari ZWI One Star School, dia bisa memperpanjang umur menjadi 1 tahun. "Kak, biarkan Dr. Jensen melihatnya juga." Saat ini, Damian tiba-tiba berteriak. "Lihat apa, kamu sudah tahu penyakit ayah seperti apa, jangan membuat lelah ayah lagi," ujar Darius. "Darius, biarkan dokter lain melihatnya, mungkin. Ada cara lain juga, meski belum tentu." Tiba-tiba, nenek juga berbicara. Darius menatap tajam Damian dan akhirnya tidak berbicara, tapi melihat Jensen penuh dengan penghinaan, masih muda, tapi terlihat hanya main-main saja. Jensen berjalan, merasakan denyut nadi kakek Palmer, memeriksa matanya, dan tersenyum. Sebenarnya, penyakit kakek Palmer tidak serius, tapi dibilang tidak serius, ini juga masih serius. "Kamu bicara omong kosong, cepat bicara ke intinya saja, jika tidak bisa, kamu keluar saja." Darius memarahinya, paling lelah dengan basa-basi ini, berpura-pura menjadi hebat. Wajah Jensen menjadi dingin, tetapi dia terlalu malas untuk memperhatikannya untuk saat ini. Dia berkata dengan ringan, alasan mengapa tidak serius adalah karena penyakit kakek Palmer dapat disembuhkan dalam waktu setengah hari. Jika serius pengobatannya tidak tepat, hidup kakek tidak akan lama. Orang yang hadir hening. Dr. Bernard tidak bisa menahan senyum. Jensen ini benar-benar bisa membual.
Hasil dari banyak pemeriksaan dari rumah sakit adalah kanker hati stadium lanjut. Tapi Jensen ini mengatakan itu bisa disembuhkan dalam waktu setengah hari. Kamu sangat ingin aku menamparmu, ya? Darius sangat marah dan merasa Jensen sedang bermain-main dengannya. Ayah, aku pikir dia ada di sini untuk mengutuk. Kakek, suruh pengawal memukulnya saja. Jordi langsung mencapai menuangkan kan minyak ke api. Darius, jangan gegabah, dengarkan apa yang dikatakan Dr. Jensen. Nenek buyut tiba-tiba menyela, meskipun dia juga merasa Jensen masih terlalu muda, tetapi apa salahnya untuk berusaha mencobanya juga. Penyakit kakek Palmer hanya membutuhkan sebotol anggur. Jensen mengambil anggur Baimo dan berkata, aku bisa menyembuhkan semua jenis penyakit dan mendetoksifikasi semua jenis penyakit dengan anggur ini. Apakah kamu benar-benar seorang dokter? Aku sangat kecewa karena kamu bahkan tidak tahu akal sehat yang diketahui orang biasa. Dr. Bernard berteriak dan melihat ke arah Darius. Pasien penyakit hati itu sama sekali tidak diperbolehkan meminum anggur, lalu dia menyuruh pasien dengan kanker hati stadium lanjut minum anggur. Apa perbedaan antara ini dan minum racun? Setelah apa yang dia katakan, semua orang yang hadir tampak marah. Jangankan dokter, orang biasa pun tahu soal ini. Darius marah dan bertanya dengan terengah-engah, apakah maksud kamu ayahku hanya perlu minum 1 tegukan anggurmu saja? Tidak 1 tegukan, setidaknya 3 cangkir. Jensen mengoreksi. Keluarga Palmer sangat marah, dan Dr. Bernard terus-menerus tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia meremehkan untuk menyangkal keterampilan medis yang buruk ini. Damian, lihat dokter omong kosong yang kamu kenalkan, apa kamu ingin membunuh ayah? Darius menunjuk ke arah Damian dan memarahi, kamu tidak berguna dalam hidupmu. Aku tidak menyangka mengenai ayah saja kamu juga sangat tidak berguna. Damian dimarahi dengan wajah muram dan tidak bisa membantahnya. Penatua Jack menyipitkan matanya, tetapi dia tidak ikut berbicara pada urusan keluarga Palmer. Kurasa kaulah yang ingin membunuh kakek Palmer. Saat ini, Jensen juga tidak bisa menahannya. Darius ini keras kepala, dan kakek Palmer belum pergi saja, dia sudah menganggap dirinya sebagai tuan rumah keluarga Palmer. Apa yang aku katakan serius sebelumnya yaitu setelah malam ini, kakek Palmer akan mati kecuali dia meminum anggurku. Jensen berkata perlahan. Pengawal, tangkap dia dan memasukkannya ke penjara militer. Darius terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong Jensen. Seorang penjaga bergegas masuk, memegang pistol, dan membawa Jensen pergi. Penatua Jack ingin mengatakan beberapa kata, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia membisikkan beberapa kata di telinga Damian dan pergi. Jatuh ke tanganku, kamu akan mati. Kegembiraan Jordi secara pribadi mengawal Jensen ke penjara militer, dan menelepon Sylvia karena ada kabar baik. Sylvia tentunya sangat senang dan memberitahu Jordi bahwa meskipun tidak bisa membunuh Jensen, Jensen harus disakiti tanpa ampun. Saat ini, wajah Jensen dingin. Meskipun dia bisa melarikan diri melalui seni bela diri, dia tidak akan cukup bodoh untuk melawan tentara. Ketika dia memasuki penjara tentara, Jensen menyadari bahwa penjaga di sini sangat ketat dan bahkan tidak mungkin untuk melarikan diri. Penjara wilayah militer ini adalah tempat penahanan penjahat internasional. Penjaganya lebih dari ketat. Nama: Jensen. Kamu mencoba membunuh kakek Palmer, dan sekarang kamu di penjara nomor 9. Hanya interogasi sederhana, Jensen dimasukkan ke penjara nomor 9. Haha, penjara nomor 9 adalah sel yang dirancang khusus untuk, dan Jensen akan disakiti tanpa ampun di sana. Jordi bangga pada dirinya sendiri. Di luar, Jensen masih bisa bangga pada dirinya sendiri, tapi jika sudah di penjara militer, Jensen tidak akan bisa seenaknya. Jordi pergi minum dengan gembira. 2 jam kemudian, dia akan kembali menikmati keadaan Jensen yang menyedihkan. Ketika Jensen tiba di penjara nomor 9, dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di sini, dan tidak ada tempat tidur, dan tanahnya kotor. Ini pertama kalinya Jensen datang ke tempat seperti itu. Dia sedikit penasaran. Pop, pop, pop. Tetapi pada saat ini, ada suara lampu cahaya, dan di atas kepala, belasan lampu merah menyala, dan suhu sel naik seketika. Ini adalah panggangan listrik, yang khusus digunakan untuk menangani yang sombong. Seluruh sel hanya ada Jensen saja, dan tidak ada yang berbicara dengan Jensen, hanya suhu panas yang meningkat.
Lampu pemanggang listrik ini memiliki kekuatan besar, dan mereka yang ada di sini bisa dehidrasi. Jika penyelamatan tidak tepat waktu, kemungkinan besar orang akan mati. Jensen langsung tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengatur teknik kaisar manusianya yang mendalam dan melindungi tubuhnya melalui Profound Ki. Meski suhunya masih sangat tinggi, tapi Profound Ki-nya melindungi air di dalam tubuh. Lalu ia mengolah metode napas penyu dalam energi Ki, yang menyesuaikan metabolisme ke titik terendah. 2 jam berlalu dengan tenang, dan selnya seperti kompor, gerah dan kering. Hehe, setelah Jensen melihatku pasti akan memohon dan berlutut padaku untuk memberikan air minum. Jordie dengan senang hati datang ke ruang pemantauan, melihat kamera pemantauan, dan ketika dia melihat situasi di depannya, wajahnya terkejut. Dalam imajinasinya, Jensen terbaring di tanah, dan seperti orang mati. Tapi ternyata Jensen duduk di tanah, dengan santai seperti biksu tua, dan tampak tertidur. Buka gudang es untukku dan masukkan gas es ke dalam. Jordie mengecam dan pergi dengan marah. Suhu sel tiba-tiba berubah dan terus turun, secara bertahap mencapai 0 derajat. Tapi Jensen masih bergeming, seperti ukiran batu, dan bahkan tidak terlihat ada pernapasan. Tubuhnya dikelilingi oleh embun beku, seperti orang mati. 2 jam kemudian, Jordie datang lagi, melihat pemantau dan tertawa, kamu sekarang menjadi es loli, kan? Inilah akibatnya kalau menyinggung perasaanku. Namun saat ini, Jensen tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum ke arah kamera. Episode 459. Sial. Suasana hati Jordie yang tadinya bersemangat langsung menjadi marah, masukkan penjahat kelas internasional ke dalam sel. Jordie tidak percaya dia tidak bisa membunuh pecundang ini. Saat ini, Jensen tampak tenang, sebenarnya Profound Ki-nya juga dimobilisasi secara ekstrim. Masih terasa sangat dingin. Tapi tidak terlalu dingin untuk berdiri. Ini bukan kota Asmenia, kedudukan keluarga Palmer di ibu kota jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan Jensen saat ini, jadi Jordie pun menahannya untuk saat ini, tetapi dia percaya bahwa harus ada tindakan balasan untuk masalah ini. Pada saat ini, Jensen memperhatikan bahwa suhu perlahan naik, dan kemudian sebuah suara masuk. Aku dengar ada seorang pendatang baru, dan keberaniannya sangat hebat, bahkan dia sampai berani membunuh kakek Palmer. Ini bukan kejahatan kecil, tidak heran jika dia dimasukkan ke dalam sel penjara nomor 9. Pendatang baru yang terbunuh oleh tongkat kayu pembunuh selama beberapa jam, dan hukuman untuknya tidaklah ringan. Suara keras datang. Gerbang besi sel dibuka oleh penjaga penjara, dan tahanan masuk satu persatu. Orang-orang ini ada yang tinggi dan pendek, ada orang lokal dan ada orang asing, tetapi semuanya memiliki aura permusuhan dan pembunuh. Sekilas terlihat mereka sangatlah jahat. Orang-orang ini dan penjahat internasional. Bagaimanapun, ini adalah penjara militer, bukan pusat penahanan kantor polisi. Semua orang jangan gegabah. Setelah penjaga penjara memasukkan orang itu, dia Aku dengar ada seorang pendatang baru, dan keberaniannya sangat hebat, bahkan dia sampai berani membunuh kakek Palmer. Ini bukan kejahatan kecil, tidak heran jika dia dimasukkan ke dalam sel penjara nomor 9. Pendatang baru yang terbunuh oleh tongkat kayu pembunuh selama beberapa jam, dan hukuman untuknya tidaklah ringan. Suara keras datang, gerbang besi sel dibuka oleh penjaga penjara, dan tahanan masuk satu persatu. Orang-orang ini ada yang tinggi dan pendek. Ada orang lokal dan ada orang asing, tetapi semuanya memiliki aura permusuhan dan pembunuh. Sekilas terlihat mereka sangatlah jahat. Orang-orang ini dan penjahat internasional. Bagaimanapun, ini adalah penjara militer, bukan pusat penahanan kantor polisi. Semua orang jangan gegabah. Setelah penjaga penjara memasukkan orang itu, dia mencibir Jensen dan menutup pintu untuk pergi. Para tahanan yang memasuki penjara semuanya menyipitkan mata ke arah Jensen. Mereka sibuk sendiri. Mereka tidak tahu di mana menemukan rokok agar bisa merokok. Wah, Bos Marduk, kamu menyembunyikan rokok ya, beri aku satu hisapan. Sial, kamu menghabiskan rokok lebih dari setengah batang dalam satu mengisap. Rokok ini aku minta tolong orang untuk membelinya, sangat mahal, 10 kali lebih mahal daripada di luar. Aku membeli 1 pak rokok, sipir meminta 3 bungkus, kepala penjara meminta 3 bungkus. Dan hanya sisa 4 bungkus sekarang, harus hemat. Jensen menatap mereka yang sedang merokok dan tidak bisa berkata-kata. Pendatang baru, kudengar kamu akan membunuh kakek Palmer, benar-benar berani sekali kamu.
Tiba-tiba, seorang pria botak setinggi 2 meter melihat ke arah Jensen. Orang ini sepertinya adalah kepala penjara, dan senioritas di penjara tidak rendah. Aku tertangkap karena menyelamatkan nyawa. Jensen berkata pelan. Gila, masih berani omong kosong, kamu kesini, ucap pria botak. Bos botak, anak ini bersih polos dan menarik. Kenapa kamu tidak langsung menggodanya, ucap orang di samping sambil menjilat bibirnya, dari awal sudah ngiler saat melihat Jensen. Jensen tidak bisa menahan rasa menggigil. Orang-orang ini sangat tangguh. Saat itu, pria botak melemparkan sebatang sabun ke tanah dan berkata dengan samar, ambil sabunnya. Ambil? Jensen tidak bodoh, pasti saat dia membungkuk, dia akan langsung dihajar. Maaf, aku bukan gay. Jensen menggelengkan kepalanya. Mata pria botak itu menyipit, dan ada amarah di udara. Hal yang tidak dia suka adalah orang lain mengatakan dia gay. Dia berdiri, setelah masuk ke sini, kalian harus mendengarkanku, jangan bertindak seenaknya. Setelah kalimat itu, dia adalah orang pertama yang menerkam Jensen, tangannya terbuka, ingin memeluk Jensen. Jensen memarahinya, sangat menjijikan, jadi dia yang melawannya duluan, dengan tamparan di bahu, pria botak terdorong ke belakang. Siku menyapu, dan dengan sekejap, gigi satu orang di sampingnya hancur. Tetapi orang-orang di sini berkelahi dengan bagus, menurut tingkatan kekuatannya Master Xuan tingkat menengah. Sial, keras kepala. Kawan-kawan, hajar dia. Terutama pria botak, setelah mendapat pukulan keras dari Jensen, ternyata dia selamat dan sehat. Wajah Jensen menjadi dingin, mengetahui bahwa sudah waktunya untuk melakukan serangan yang kejam, dan mengerahkan Profound Ki-nya seperti serigala memasuki kawanan kambing. Meskipun ruang selnya kecil, ditambah lagi orang-orang ini sangat kejam, rata-rata orang tidak dapat melawannya sama sekali, tetapi lapisan keempat dari teknik Kaisar Manusia Jensen sudah lebih baik dari sebelumnya. Bang bang bang. Suara pukulan terus berlanjut. Ah, kakiku. Sudah cukup. Lebih dari 10 menit kemudian, para tahanan yang kejam dipukuli oleh Jensen, ada yang berguling-guling di tanah atau berlutut untuk belas kasihan. Saudaraku, kasihanilah kami juga dipercayakan oleh orang lain, seseorang memberi kami 1 pak rokok, membiarkan kami menghajarmu. Kata pria botak itu memegang kakinya dengan wajah muram, sebelumnya lututnya itu sudah ditendang, lututnya hampir patah. Lupakan saja. Melirik kengerian kerumunan itu, Jensen terlalu malas untuk peduli. Sekelompok orang, seperti domba, menyusup di sudut, tidak berani melihat Jensen. Saudaraku, bagaimana kamu bisa mengganggu kakek Palmer? Dia adalah seorang veteran politik dan tentara. Bagaimana kamu bisa memprovokasi dia? Tampaknya membosankan, pria botak itu tiba-tiba bertanya. Aku sudah bilang, aku hanya ingin menyelamatkan orang, kata Jensen. Menyelamatkan orang? Mungkin aku rasa kamu memiliki beberapa keluhan, sepertinya sama denganku. Pria botak itu menghela napas dan berkata, ini Taipan luar negeri. Aku kebetulan berbicara tentang bisnis dengan seseorang dan menyelinap ke Huaxia. Ternyata aku menyinggung anak dari keluarga Palmer itu. Orang itu membuat jebakan untuk menyakitiku, dan dia menangkapku masuk penjara. Sial, jika aku punya kesempatan, aku akan melucuti kulitnya. Aku dulu berada di luar negeri, makan minum dengan nikmat, menggantungkan granat setiap hari, memegang AK di tanganku, itulah yang disebut bahagia. Setelah ditangkap oleh militer Huaxia, aku menjalani hari-hari ini dengan sangat sulit. Saudaraku, menurutku kau bukan orang jahat. Kurasa kau tidak akan lama di sini. Jika ada kesempatan, tolong beri pelajaran pada anak dari keluarga Palmer untukku. Mendengar ini, Jensen mengangguk. Dia tahu bahwa setelah dipenjara, Jordi diam-diam main di belakang. Jika punya kesempatan, dia pasti akan membalas ini. Terima kasih. Pria botak melihat Jensen setuju dan langsung bergembira, bergegas dan ingin memeluknya. Pergi. Jensen menendangnya dengan 1 kaki. Seketika dia terbayang saat disuruh mengambil sabun tadi, dia menjadi merinding. Aku menganggapnya sebagai teman, tetapi kamu ingin meniduriku. Saat ini, kerabat di keluarga Palmer masih melihat kakek tua di bangsal. Wajah Damian menjadi muram dan dia tiba-tiba sangat menyesalinya saat dia bertengkar dengan kakek Palmer waktu itu, dia kabur dari rumah dan hanya pulang pada hari libur. Namun, dia tidak menyapa atau berbicara ketika dia melihat kakek Palmer.
Sekarang kakek Palmer sakit parah, dia akhirnya tahu menyesalinya. Hubungan ayah dan anak ini, mana ada berseteru dalam semalam saja. Jika waktu bisa kembali, bahkan jika ayahnya memukulinya dan memarahinya, dia tidak akan pergi dan menemani lelaki tua itu hari demi hari. Pada saat ini, Dr. Bernard menghampiri, dan Nenek Palmer melihatnya dan langsung bertanya dengan tergesa-gesa, "Dr. Bernard, bagaimana kabar orang tua itu?" "Nenek, penyakit kakek Palmer bukanlah masalah besar dalam 1 tahun ini. Jangan terlalu khawatir. Ada banyak perubahan dalam 1 tahun, mungkin nenek bisa menemukan resep yang sesuai." Dr. Bernard menghibur, "Saya baru saja melakukan akupuntur untuknya, dan saya juga memberinya obat tradisional. Tidak akan ada masalah untuk saat ini." Nenek dan yang lainnya terpaksa sedikit tersenyum, meskipun hanya hidup 1 tahun, tapi setidaknya sekarang tidak ada bahaya. Pada saat ini, jeritan perawat datang dari bangsal. "Tidak bagus, kondisi pasien memburuk, dan kurva detak jantung pada EKG telah berubah." Wajah semua orang berubah, dan bergegas ke bangsal, hanya untuk melihat kurva EKG hampir rata. Darius dan Nenek langsung terdiam. Mata Damian memerah, mencengkeram kerah Dr. Bernard dan berteriak, "Bukankah kamu mengatakan bahwa ayahku masih memiliki 1 tahun untuk hidup? Bagaimana situasinya sekarang?" Episode 460. Apa? Dr. Bernard benar-benar tercengang dan tidak mengerti mengapa kondisi Dean Palmer tiba-tiba memburuk. Pada stadium akhir kanker hati, sel kanker berkembang kapan saja, dan itu normal jika ada situasi mendadak yang terjadi. Darius tiba-tiba menyela dan menatap Nenek lagi, "Bu, persiapkan pemakaman ayah saja." Mendengar kata pemakaman, Nenek Palmer mendadak merasa pusing dan hampir membuatnya terjatuh. Mata Damian mulai basah dan dia hampir menangis karenanya, tapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan langsung lari keluar bangsal. Dia membawa sebotol anggur dan menuangkan secangkir untuk memberinya pada kakek Palmer. "Damian, apa yang kamu lakukan?" Melihat Damian akan memberi minum anggur pada ayahnya, Darius langsung menegur, "Sampai kapan kamu masih saja main-main? Jika kamu punya cara untuk menyembuhkan ayah, aku tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi jika tidak, kamu tidak bisa menghentikanku." Mata Damian memerah. "Aku memang tidak bisa menyembuhkan ayah, tapi kamu juga tidak boleh main-main seperti ini. Apakah bisa seseorang yang menderita kanker hati stadium lanjut meminum anggur?" Darius memarahi. "Kak, Dr. Jensen sebelumnya sudah bilang bahwa ayah tidak akan bertahan sampai malam ini, tetapi kamu tidak percaya. Sekarang kondisinya semakin memburuk, masih saja kamu tidak mempercayainya." Damian memberontak melawan saudaranya untuk pertama kalinya dan berkata dengan samar, "Selain itu, kamu tadi mengatakan bahwa kamu akan mempersiapkan pemakaman. Dalam hal ini, memang kenapa jika membiarkan ayah minum segelas anggur?" "Darius, ayahmu adalah peminum yang baik semasa hidupnya, jadi anggap saja anggur ini sebagai pengantar perginya, agar tidak menjadi hantu lapar saat dia dilahirkan kembali." Nenek Palmer juga tiba-tiba membantu. Darius sampai tidak bisa berkata-kata lagi, mendengus dingin, "Terserah kalian, aku tidak ikut campur." Melihat kakaknya tidak lagi keberatan, Damian dengan cepat menuangkan anggur untuk ayahnya dan teringat instruksi Jensen untuk menuangkan 3 cangkir berturut-turut. Sebelumnya, saat penatua Jack pergi, dia diberitahu bahwa jika ayahnya mengalami situasi genting, jangan lupakan nasihat Jensen. Dia sekarang hanya mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Darius melihat situasi ini sambil tertawa. Dia tidak berpikir bahwa 3 gelas anggur bisa menyembuhkan apapun. Dia juga sudah mempersiapkan pemakaman. Dr. Bernard juga berpikiran demikian, jika 3 gelas anggur dapat menyembuhkan kanker hati stadium lanjut, seluruh komunitas dokter pengobatan tradisional pasti akan gulung tikar. Nenek juga memandang Dean dengan gugup. Waktu berlalu dengan tenang, tiba-tiba, teriakan datang. Melihat perawat dengan bersemangat menunjuk ke elektrokardiograf, semuanya, elektrokardiogramnya mulai pulih. Melihat Dean yang tergeletak di ranjang pasien, wajah pucatnya berangsur mulai pulih, dan napasnya menjadi lebih teratur. Nenek tercengang. Damian juga tercengang. Dr. Bernard dan Darius semakin terlihat semakin pucat karena tercengang. Kanker hati stadium lanjut memburuk dan disembuhkan dengan meminum anggur. Bukankah minum anggur bisa merusak hati? Cepat, penyelamatan darurat. Nenek akhirnya bereaksi dan berteriak dengan penuh semangat meminta bantuan dokter.
Dokter Bernard juga ingin membantu, tetapi dihentikan oleh nenek, yang menunjukkan bahwa nenek tidak lagi mempercayainya. Setelah beberapa pemeriksaan, perawat dengan bersemangat berkata, Nenek Palmer, kondisi kakek Palmer mulai stabil, dan yang paling ajaib, indikator fungsi hati mulai pulih. Nenek akhirnya rileks dan bertanya, mengapa dia belum bangun? Untuk saat ini, tidak dapat ditemukan sebabnya, kata dokter dengan canggung. Bu, sepertinya kita masih harus bertanya pada Dr. Jensen untuk penyakit ini. Damian tiba-tiba menyarankan. Sekarang nenek tidak mungkin tidak mempercayai Jensen lagi, lalu indikator fungsi hati mulai pulih. Nenek akhirnya rileks dan bertanya, mengapa dia belum bangun? Untuk saat ini, tidak dapat ditemukan sebabnya, kata dokter dengan canggung. Bu, sepertinya kita masih harus bertanya pada Dr. Jensen untuk penyakit ini. Damian tiba-tiba menyarankan. Sekarang nenek tidak mungkin tidak mempercayai Jensen lagi, lalu mengangguk dan berkata, cepat, pergi dan panggil Dr. Jensen. Dr. Jensen sekarang sedang dikurung oleh kakak? Damian menyipitkan mata dan menatap kakaknya. Darius langsung merasa canggung dan bagaimanapun harus menelepon dan suruh orang panggil Jensen. Saat ini, di ruang pemantauan sel, Georgie memandang dengan wajah muram. Dalam imajinasinya, Jensen akan diintimidasi, tapi sebaliknya, Jensen menjadi satu dengan penjahat internasional. Beberapa tahanan memijat bahu Jensen, beberapa memukuli punggungnya, dan beberapa bahkan sedang mengobrol asyik dengan Jensen. Apakah ini yang dinamakan penjara? Ini liburan. Georgie sangat marah dan mengecam, suruh penjaga penjara masuk dan pukul dia. Kalau dia berani melawan, tembak di tempat. Tuan Muda Georgie, ini melanggar aturan. Kepala petugas ruang pemantauan dengan cepat berlari keluar untuk menghentikan Georgie yang sedang menghukum Jensen. Sebenarnya mereka juga tahu, dan mendukungnya juga. Alasan utamanya adalah Jensen ingin membunuh kakek Dean Palmer. Mereka pikir Jensen memang harus diberi pelajaran, tapi terlalu berlebihan kalau ditembak di tempat. Lakukan apa yang aku katakan, jika terjadi sesuatu, aku akan menanggungnya. Georgie bersumpah. Petugas ruang pemantauan saling memandang dan buru-buru mengucapkan beberapa kata di intercom. Dengan segera, sel nomor 9 dibuka, dan beberapa penjaga yang memegang tongkat masuk, semuanya menatap Jensen dengan cibiran. Tetapi pada saat ini, telepon berdering memasuki kantor sipir. Saya Darius, segera lepaskan Jensen, suruh dia datang ke rumah keluarga Palmer. Sipir terkejut dan memanggil kepala petugas ruang pemantauan dengan nada cemas. Sipirnya jelas tidak berani mengabaikannya, segera menginformasikan kepada penjaga penjara melalui intercom. Georgie mengharapkan Jensen diberi pelajaran dengan kasar, tetapi di monitor pengawasan menunjukkan bahwa penjaga penjara baru saja mengangkat tongkatnya, tapi kemudian menutup pintu dan pergi lagi. Wajah Georgie langsung terpaku, tiba-tiba menoleh untuk melihat kerumunan ruang pemantauan. Apa yang kamu lakukan? Bukankah aku menyuruhmu memukulinya dengan kasar? Kerumunan itu tidak berani mengatakan apapun, dengan terbata-bata mereka bilang itu adalah perintah dari sipir. Apa itu sipir? Dengarkan aku, siapa yang berani menghentikanku, aku akan menghukumnya. Cepat suruh penjaga penjara kembali. Georgie mengeram. Semua petugas dimarahi, tuan muda dari keluarga Palmer ini tidak memiliki hak nyata di penjara militer, semuanya hanya karena kekuatan dari ayahnya. Tuan muda Georgie, jangan mempersulit kami, ini semuanya perintah dari atas. Dari atas, dari atas. Siapa yang begitu berani melawanku, apa dia tidak takut aku akan menembaknya? Georgie sudah sangat marah, menunjuk ke petugas yang dimarahinya. Siapa itu? Biarkan dia keluar. Ayahmu. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar, melihat sipir perlahan masuk, dengan ringan berkata, Darius, ayahmu yang menelepon, kamu ingin menembaknya. Georgie membeku di sana, dia tidak akan berani menembak ayahnya sendiri. Bagaimana bisa ayahnya tiba-tiba membantu Jensen? Melihat bahwa Georgie tidak berani sombong lagi, sipir berkata kepada orang-orang di sana, biarkan Jensen pergi, lalu izinkan dia masuk ke rumah keluarga Palmer. Ini adalah perintah Komandan Darius, segera lakukan. Baik. Seseorang segera mengeluarkan perintah dengan walkie-talkie, tetapi penjaga penjara menjawab bahwa Jensen tidak ingin dibebaskan dari penjara, dan mengancam agar Darius yang menyuruhnya secara langsung. Sial, Jensen ini tidak tahu malu.
Suasana hati Georgie tidak senang, dan melihat Jensen yang sangat sombong, amarahnya semakin meledak. Saat ini, di penjara nomor 9, Jensen sedikit terkejut, tetapi setelah dipikir-pikir, dia juga mengerti apa yang sedang terjadi. Jensen tidak pergi dengan penjaga penjara, dia adalah seorang dokter dan memiliki martabat. Dia tidak mau dimanfaatkan begitu seenaknya. Tak lama kemudian, gerbang besi dibuka, dan beberapa orang masuk, yang berjalan di depan ternyata adalah Darius. Georgie mengikuti di belakangnya. Pasangan ayah dan anak ini terlihat sangat marah. Georgie marah karena tidak berhasil memberi pelajaran untuk Jensen. Darius sangat marah dengan Jensen karena memintanya untuk datang secara pribadi berhadapan dengan Jensen. Jika bukan ibunya yang memberinya perintah, dipukul pun dia tidak akan datang untuk menemuinya.